Yesus, Engkau baik, sungguh sangat amat, super baik, sempurna dan kekal kebaikan-Mu. Kasih setiamu lah yang membawa kami terus berjalan, menikmati, melihat dan mengalami kebaikan-Mu, kasih-Mu, pertolongan-Mu. Terima kasih bila kami ada pada saat ini untuk satu kerinduan, penantian untuk kami boleh tetap mantap tidak goyah, mengiri dan percaya Engkau bahkan setia sampai akhir, benar-benar karena karya-Mu. Oleh kuasa Roh Kudus memantapkan untuk kami boleh menerima pesan kebenaran-Mu sehingga kami akan lebih lagi mengasihi Engkau sebagai orang-orang percaya yang sungguh-sungguh tidak ada rasa ragu, tidak ada mau menjadi lemah, tetapi benar-benar tegar karena keyakinan dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, Kau hadir lewat firman-Mu. Tuhan, Engkau menyatakan isi hati-Mu, memperkenankan hamba-Mu, memakai dalam perkenanan-Mu, umat-Mu diberkati. Dengan bersyukur kami sambut Engkau lewat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya dilawat diberkati Tuhan sama-sama berkata, amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Terima kasih kita bertemu, tentu dengan sukacita. Terima kasih Pak Gembala, Pendeta Dr. Yosi Mesak MTH, semua rekan-rekan hamba Tuhan. Kami tidak lepas dari peduli kasih. Kita diikat dengan tali kasih. Dan memang itu nyata, sekalipun berjauhan, Tuhan tahu. Kasih Tuhan dari jemaat Tuhan tempat ini nyata, bahkan ada sampai ke pedalaman bersama dengan kami dalam pelayanan. Termasuk kami boleh diberi kesempatan membagi beberapa pesan firman dan juga kesaksian tentunya. Baik, nama saya sudah disebutkan, Pendeta Markus Losa Parombean. Tuhan berkati. Kita baca satu ayat firman Tuhan yang merupakan konsekuensi orang yang tidak konsisten dan tidak setia. Wah, ini kayaknya kok berat-berat. Konsekuensi orang yang tidak konsisten dan tidak setia. Lukas pasal 9 ayat yang ke-25. Lukas pasal 9 ayat yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Apa gunanya? Dia beroleh seluruh kekayaan kenikmatan dunia, tetapi ternyata rugi karena binasa. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, pada hari ini kalau saya mau angkat sebuah arahan untuk menjadi orang yang konsisten, setia, bahkan siap rapture sampai ke surga, saya hanya mau mengajak kita untuk melihat 3 hal. Yang pertama, pakai pakaian surga. 2, makan makanan surga. Yang ketiga, kerjakan proyek surga. Kalau tadi istri saya membagikan firman Tuhan di Cibubur, orang yang memiliki kompetensi, memiliki kemanunggalan dengan Sang Penyelamat, karena dia sudah bertemu, mengenal dia secara pribadi, bergaul dengan dia, fokus kepada dia, maka orang yang sungguh-sungguh kepada dia, Tuhan akan menyatakan hal-hal yang rahasia dan akan berlaku setia, memberitahukan dan memberikan hal-hal yang tidak terpikirkan atau nyata mujizat dalam hidup ini. Berbicara soal mengenal Yesus, sungguh-sungguh bertemu, bergaul dan menyenangkan, ini selipan dulu. Bertahun-tahun saya bersama dengan teman saya. Dia sekarang sudah ketua sinode di salah satu gereja yang cukup besar di Sumatera Selatan. Pada waktu menjelang kami wisuda,
Ya, karena alasan kami datang ke Jakarta karena ada anak yang kedua wisuda kemarin di Ukrida. Terkait dengan itu, satu waktu saya datang kepada dia dan saya tepukin, Mas, bersyukur kita akhirnya sudah akan wisuda. Dia balik dan berkata, Abang, dari dulu bertahun-tahun, itulah cara abang yang saya tidak suka. Dia panggil abang sama saya karena kami sama-sama di Batak kurang lebih 10 tahun. Dan memang saya sudah tipe-tipe Batak, kira-kira begitu. Apanya? Bertahun-tahun saya tidak suka cara abang bergaul dengan saya. Saya kaget. Begini Pak, Mas, ternyata tidak senang selama ini. Karena setiap saya ketemu saya tepukin dia. Mas, rupanya keras. Mas lagi ngapain? Mas, senang. Padahal dia tidak enak. Saya kadang membawa itu, kita sudah bertemu Yesus secara pribadi, mengenal dia, bergaul dengan dia, persoalannya jangan sampai bertahun-tahun dia tidak senang. Lagi duduk di rumah ibadah, baca ayat dari sini, buka HP, tablet atau apa semua di sana, ternyata kepleset. Ke penampilan yang lain, Pak Gembala tidak lihat. Semua pelayan tidak lihat, tapi ada yang tidak senang. Hati-hati. Oke saudara, jadi mari kita kembali melihat 3 hal. Untuk orang percaya yang punya satu kerinduan, menjadi konsisten, setia, bahkan siap rapture sampai ke surga. Yang pertama, pakai pakaian surga. Mari kita buka satu ayat. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Karena tanpa kekudusan tidak ada harapan, tidak ada jalan untuk kita bisa melihat Allah, untuk bisa sampai bertemu dan menyenangkan tentunya. Saudara baca di situ dan itu memberikan kita satu ketegasan bahwa ternyata kita harus tahu pakaian sorga adalah pakaian kekudusan, pengampunan, penyelesaian dosa, dan terus setiap hari kita harus berkata minta ampun. Kadang kita keseleo. Penyelesaian dosa, dosa yang paling utama tentu dari tidak mengenal Yesus. Kita balik, kita datang menerima dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Dan tentu kita rasakan itu. Saya sudah pernah saksikan di sini, kalau 29 tahun saya menjadi dukun. Dan ketika Tuhan beracara, saya sampai kepada satu pikiran yang bukan lagi sekedar error, tetapi memang sudah tidak ada harapan hidup, sehingga saya mau bunuh diri di Sumatera Utara pada tahun 85. Dan bersyukur karena ternyata sentuhan jamahan Roh Kudus membuka hati saya, menginsapkan saya, singkatnya saya menyadari saya orang berdosa. Bahkan kalau saya katakan dosa apa lagi, tinggal satu yang saya tahu dalam keterkaitannya saya hidup dengan kuasa gelap pada waktu itu, yaitu menjalankan mayat. Saya tidak mau pelajari dan saya tidak mau ambil. Tetapi yang namanya keliru salah sampai kepada tingkat pembunuhan, Tuhan tahu, Tuhan ampuni saya. Saudaraku yang kekasih, pakaian surga adalah pakaian kekudusan yang tentu tidak serta-merta jadi dengan sendirinya tanpa komitmen. Dia mau mengampuni, kita mau diampuni. Lalu efeknya Matius 6 ayat 14-15. Kalau engkau mau diampuni, engkau juga harus mengampuni. Katakan aku mau mengampuni. Saudara kekasih, awal pelayanan kami di Mamuju, beberapa yang sudah pernah ke sana, apalagi Pak Gembala. Satu peristiwa yang saya ingat ketika kami datang di satu tempat,
dan pada saat itu kami dikepung dan dilempari kurang lebih 40 orang dan bahkan membawa golok. Dan memang waktu itu ketika saya berdiri memulai satu pelayanan, batu berdatangan dan ternyata tim saya satu kena kepala pecah, sudah meninggal. Lalu beberapa jam kemudian sasaran ke saya yang bawa golok, pedang panjang. Tinggal 2 tangga dia akan gorok saya, tapi cara Tuhan tidak bisa diselami. Ternyata tiba-tiba saja ada pengamanan lewat kurang lebih jam 1 malam. Dan melihat situasi seperti itu dan akhirnya dia datang dan menangkap orang yang akan memotong saya. Dan seterusnya Bapak Ibu Saudara, peristiwa itu tentu digiring ke ranah hukum dan akhirnya mereka semua ditangkap kurang lebih 40 orang. Lalu saya datang dan saya katakan kepada Kabak Reserse bahwa lepaskan mereka. Saya mengampuni. Wah, tidak bisa Pak Pendeta. Mereka harus melalui proses. Tidak. Mereka melakukan karena mereka tidak tahu apa yang saya lakukan dalam pelayanan ini. Dan betul, saat itu saya bikin surat perjanjian dan mereka dilepaskan. Dan ternyata itu sebagai satu apa sebenarnya ya, nubuat ataupun katakanlah tanda-tanda ke depan bahwa di daerah yang sulit seperti ini kurang lebih 40 orang yang menyerbu kami dan sekarang puji Tuhan kurang lebih 40 jemaat cabang. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yang diantaranya adalah binaan dari GBI Petamburan dan tentu kata Setia juga harus nyambung ke sana saudara, termasuk lansia-lansia memuji Tuhan. Saya selalu kagum sebagaimana keberadaan mereka, tetapi itu harus sampai berakhir. Nah, saudara gue yang kekasih, apa yang saya mau katakan di sini yaitu pengampunan. Bukan saya sudah sempurna, tapi memang Tuhan taruh di hati saya untuk mengampuni. Dan dari kurang lebih 40 orang itu, kebanyakan sudah menjadi hamba Tuhan, sebagian sudah kenal dengan Pak Gembala, ada yang menjadi ikut sekolah misi, sekolah Alkitab, puji Tuhan. Dan itulah kasih dan pengampunan Tuhan. Setiap ada intimidasi, setiap ada semacam iming, bukan iming, tapi itu serangan-serangan. Katakanlah keadaan atau setan memperdaya kita untuk terus melemahkan dalam hal dosa padahal kita sudah menyelesaikan di hadapan Tuhan. Tentu kita punya jaminan. Saya ingat dalam Yesaya 43 ayat 25. Tuhan berkata, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Tapi kan ada tadi penyelesaiannya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Kita sadar menyesal minta ampun. Saudara kekasih, pada waktu saya dilayani untuk masuk di dalam pemberesan dosa ini saudara. Waktu itu Abang Manurung, dia seorang pendeta. Dia bilang kepada saya, Lai, kalau saudara mau minta ampun, Tuhan ampuni. Lalu saya bilang, saya mau minta ampun, apa benar saya akan diampuni? Karena dosa ini sudah ya sangat tidak bisa lagi saya pikirkan. Seperti tadi saya katakan. Tapi ternyata memang itulah Roh Kudus yang berkarya. Anda memang pikiran hanya ingin coba. Karena waktu itu kegelisahan sudah memenuhi saya sampai saya ingin bunuh diri. Tidak puas dengan hidup. Tidak puas dengan apa yang dunia tawarkan. Hal-hal yang menjadi kesenangan dunia. Dan ternyata lewat persoalan itu Tuhan mau membebaskan saya dan memang benar. Saya berkata, tolong. Saya menyesal, saya minta ampun. Tidak harus saya ditanya saudara. Keluar dengan sendirinya. Dan tentu yang masih sampai hari ini harus menjadi pergumulan kita karena itu salah satu yang menjadi cara
kegiatan ataupun alat antikris akan bergerak, yaitu roh ilah zaman ini. Atau opo-opo, mantra, sihir, jimat, doti-doti, santet, cirepo, dan segala macam. Nah saudara, pada waktu itu saya kan memang sedang terikat. Namanya juga saya dukun sejak kelas 5 SD. Bertapa di kuburan, di pohon-pohon beringi, rindang, keramat, dan berguru kepada 12 pawang. Saudara, dan atribut setan itu ada. Jimat-jimat, mantra-mantranya dan sebagainya. Dan saat itu, ketika Roh Kudus mengisapkan, semuanya saya lepas. Cincin ular naga, gelang tembaga dengan emas 23 gram yang sudah direndam dengan jimat, maupun tanduk kucing dengan segala tetebengnya. Ilmu saya sampai di Arab waktu itu. Dan banyak saya dapat dari kuburan. Saat itu semuanya ditanggalkan. Bersyukur. Saya kadang-kadang bersama istri kalau di Sulawesi Barat itu memang masih kental dengan opo-opo. Karena di sanalah yang saudara mungkin pernah dengar pada tahun 75 itu ditutup, tidak boleh menjalankan mayat. Dan itu adalah pekerjaan dari saudara ayah saya. Menjalankan mayat. Orang yang sudah mati, tega-teganya disuruh jalan lagi. Karena capek mau usung. Atau karena panjang perjalanan. Nah itu di sana. Saudaraku yang kekasih, pada saat itu semua oleh karena Roh Kudus saya dilepaskan. Tidak ada desakan, tapi ketulusan. Dan tentu pengalaman yang sama. Sekalipun waktu, tempat, dan cara berbeda setiap kita bertemu secara pribadi dengan Yesus. Satu yang saya tahu pasti sama. Ada damai sejahtera. Katakan ada damai sejahtera. Itu tandanya ketika kita sudah masuk dalam satu perkenanan Tuhan. Memakai pakaian sorga, yaitu pengudusan karena pengampunan. Ada damai sejahtera. Ada tenang di hati. Dan memang itu yang harus menjadi modal kita. Puji Tuhan saudara. Ketika memperhatikan bahwa orang-orang yang konsisten, setia, bahkan siap sampai diangkat ke surga. Kita baca 2 Korintus pasal 7 ayat 1. Dua Korintus pasal 7 ayat 1. Firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita mensucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan di dalam takut akan Allah. Penyelesaian dosa ada 2 tahap. Yang pertama, karena tidak mengenal Yesus, kita tahu bahwa di bawah kolong langit di atas permukaan bumi tidak ada nama lain olehnya manusia dapat diselamatkan. Katakan amin. Selain dalam nama Yesus. Bahkan buku suci kita, buku suci saudara seayah beda ibu dengan kita, umat muslim, dalam surat An-Nisa 171. Isa Al-Masih, putra Maryam, Ruhullah, Kalimatullah. Artinya apa? Yesus Kristus adalah Roh Allah dan Firman Allah. Masakan saudara dan saya masih ragu? Amin. Dia adalah Allah. Dia penyelamat. Dan kaitannya dengan itu saudara, bahwa langkah pertama dosa yang kita harus selesaikan adalah dari membelakangi Yesus, meragukan Yesus, atau tidak percaya kepada Yesus seperti saya dulu. Mari sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Dialah jaminan hidup yang kekal. Dialah yang mengampuni dosa kita. Dialah menjaminkan keselamatan. Dan langkah yang kedua adalah pengudusan hidup sehari-hari. Kadang-kadang kita tidak sadari. Mungkin itu pikiran, mungkin itu kata-kata. Ada satu ayat yang apakah tepat dalam Kolose 4 ayat 29.
Tolong dilihat dulu. Dikatakan di sana, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Efesus pasal 4 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Yang baik saja itu harus lihat apa diperlukan atau tidak. Apalagi yang memang tidak baik. Ya, kadang-kadang mungkin karena terpengaruh, apalagi lingkungan, karena dengan siapa kita bergaul, bisa saja keceplosan seperti itu, dan akhirnya banyak kepleset. Saudara kekasih Tuhan, saya pernah ingat ada satu, ya ngerumpi lah, mungkin 2 orang ibu sedang ngerumpi atau apakah istilahnya itu, lagi cakap-cakap berdua. Yang satunya bilang begini, Bu, kemarin kita ke toko beli sabun. Saya lihat merek sama kita beli. Atau beberapa hari lalu lah. Tetapi persoalan bagi saya, kata ibu yang satu ini, saya lihat pakaian-pakaian yang dicuci oleh pembantu kami itu kotor, tidak bersih. Lalu melihat, karena ini bertetangga, ibu pakaiannya bersih, tentu oleh pembantunya. Maka pembantu itu dipanggil. Daripada mereka bingung berdua, yang satu yang cuciannya tidak bersih ditanya, kamu gimana sih? Terlalu sedikit pakai sabun? Atau cara lain? Dia bilang sesuai dengan petunjuk takarannya. Tapi kenapa? Persoalannya karena setiap pakaian tuannya, baik nyonyanya, tuannya atau anak-anak, datang, begitu dilepas, ditumpuk dulu beberapa hari. Setelah itu baru dia cuci, sudah sempat lengket. Sementara yang satunya pakai sabun yang sama, begitu ada pakaian yang kena kotor, langsung dicuci dan hasilnya cemerlang. Ini membawa satu pengertian bagi kita. Jangan biarkan yang namanya dosa, kesalahan itu seolah-olah tersimpan. Apalagi kalau sempat dia bertelur, mengeram, dan akhirnya kan dia akan berkembang, saudara. Tadi malam kami menyelesaikan satu kekeliruan yang saya ambil karena saya pengen cepat pulang. Diam-diam saya pesan tiket untuk pulang besok tanpa musyawarah dengan istri dan anak-anak. Lalu saya sudah ikuti semua petunjuk-petunjuk aksesnya untuk berurusan di Traveloka. Ternyata begitu pembayaran, dijawab tidak bisa diterbitkan tiketnya, padahal sudah dibayar. Saya hanya bingung aja. Ya udahlah, yang penting sudah ada barang bukti. Kalaupun mereka mengatakan batal, ini ada bukti pembayaran saya melalui ATM. Ternyata begitu sampai di tempat penginapan, rupanya istri anak-anak saya tidak sejahtera. Karena memang rencana kok tiba-tiba berubah. Mestinya beberapa hari kemudian baru pulang. Kok saya sudah ambil keputusan sendiri. Dan itu sempat betul-betul menjadi sesuatu yang menegangkan. Karena rupanya pikiran saya sendiri berjalan dengan alasan-alasan yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang kita sudah doakan sebelum berangkat dari Mamuju. Ya, tentu tidak harus saya ceritakan bagaimana perasaan, tetapi ini merupakan sesuatu yang sederhana tetapi nyata bahwa ada yang bisa menjadi celah sehingga akan terjadi keretakan ataupun paling tidak hilang damai sejahtera. Dan singkatnya itu kami boleh selesaikan dan saya berdoa Tuhan ampuni.
Karena memang tindakan itu pun saya ambil tanpa mikir panjang. Hanya karena tiba-tiba, ini persoalan saudara. Hal yang tiba-tiba. Tiba-tibanya itu antara lain karena saya diminta untuk, ini penyakit lama, untuk menjadi orator di pemenangan pilkada serentak. Saya mikir perlu juga, apalagi kita daerah Mamuju ini masih ya dimaklumi lah. Dulu kita dipandang sebelah mata, tidak sebelah mata. Tapi dengan kita berelasi dengan mereka melalui jalurnya, ya puji Tuhan. Izin gereja bisa berjalan dan pelayanan bisa berjalan dengan baik. Tidak seperti yang lalu-lalu. Tapi rupanya itu tidak sesuai dengan apa yang kami rencanakan. Kok tiba-tiba? Sekali lagi ingat, hal tiba-tiba sebelum digumulkan itu sangat bisa mempengaruhi sesuatu yang sebenarnya sudah masuk dalam program. Apa yang kita sedang doakan kepada Tuhan tentu tidak akan sesuai. Hal-hal sederhana. Nah saudara yang kekasih, melihat bahwa untuk orang percaya menjadi konsisten, bahkan setia, bahkan siap untuk sampai ke surga, ialah harus memiliki pakaian surga. Kita simpulkan pakaian surga adalah kekudusan karena pengampunan, dan kita terus mau saling mengampuni satu dengan yang lain, dan tidak harus menyimpan-nyimpan sakit hati, dendam antara mertua, menantu, suami dengan istri, orang tua dengan anak. Saya pikir memang kita harus dilatih saudara. Ya ini kaitannya dengan itu karena sempat heboh dulu bahkan masuk di TV. Ketika kita kena musibah, yaitu pintu gerbang gereja kita dirobohkan oleh lebih 30 orang. Semua berpakaian hitam. Dan kalaupun ketahuan kemudian bahwa itu ditunggangi, itu sebenarnya dipelopori oleh orang yang sakit hati. Bahkan yang sempat menjadi anggota jemaat. Persoalannya itu dia sakit hati kepada saya karena dia desak minta proyek sama saya. Saya bilang saya bukan penentu waktu itu. Dan akhirnya dia kecewa. Dan setelah dia lama meninggalkan kita, hati-hati kalau motivasi berjemaat ternyata bukan melihat kepada Yesus, tapi ada harapan-harapan yang terselip, pasti jemaat akan kecewa. Dan akhirnya terjadi pada waktu itu, ketika kami datang, pintu gerbang sudah roboh dan menutup jalan masuk di gereja. Dan terjadilah, ya katakan saudara, sesuatu yang sebenarnya sudah memicu, memancing untuk api, menyulut api. Karena HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, datang kepada saya, Om, kami akan menghadapi mereka. Begitupun juga tentu anak-anak muda Kristen. Tapi saya katakan tidak. Dan besoknya Kapolres datang dengan segenap jajarannya dan berkata, Pak Pendeta, sekarang kami berikan 2 solusi. Pertama, mereka semuanya ditangkap karena kami sudah tahu. Yang kedua, mereka harus gantikan pintu gerbang yang sudah dirobohkan. Saya bilang kepada Pak Kapolres, saya mengampuni mereka dengan catatan jangan diulangi lagi. Soal pintu gerbang, kami bangun dengan tenaga, dengan swadaya jemaat, kurang lebih 10 juta, biarlah. Tapi yang penting mereka tidak mengulangi lagi. Dan saya pikir itu menjadi satu kekuatan pertolongan Tuhan. Sehingga ya bersyukurlah. Kalau kemarin ada tim dari Mabes Polri untuk melihat bagaimana kesiapan Sulawesi Barat akan diberikan Polda, kita dilibatkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang mereka sudah tahu bahwa kita memikirkan kebersamaan. Jadi untuk mengakhiri poin pertama ini saudara, pakai pakaian surga, kekudusan, pengampunan dikerjakan, betul. Kita rugi sendiri kalau ada akar pahit, dendam, sulit tidur, tidak enak makan, rugi sendiri. Cebrut, murung selalu. Sebab itu mari kita mau memakai pakaian surga, yaitu hidup dalam kekudusan karena saling mengampuni dan selalu beres-beres
penyelesaian kita dengan Tuhan. Haleluya. Hal yang kedua, orang-orang yang konsisten, setia, dan bahkan saya katakan siap untuk diangkat sampai ke surga. Hal yang kedua adalah makan makanan surga. Ya, makanan surga, masa tidak tahu firman Tuhan. Di dalam Matius 4 ayat 4, Mazmur 119 dan seterusnya, Yohanes 17 dan seterusnya. Banyak sekali berbicara tentang firman Tuhan. Bahkan saya mau katakan saudara, kalau kita berbicara tentang pengudusan selain darah Yesus, yang kedua adalah firman Tuhan menguduskan kita. Mengoreksi kita. Menegur kita. Satu waktu kami pelayanan ke daerah Luwu, bersama salah satu hamba Tuhan yang mungkin didengar bisa diingat, yaitu Ibu Rosdiana. Dan juga dari tidak mengenal Yesus dan kebenaran Tuhan. Dia serahkan diri, lalu kami pelayanan ke daerah Luwu. Ketika saya selesai melayani, seorang bapak datang. Dia katakan, Pak Markus, kamu kan dulu bergaul dengan iblis. Karena saya dukun, 29 tahun. Betul. Lalu dia bilang, udah pernah enggak lihat mukanya iblis? Bingung saya. Mukanya saya belum pernah lihat. Tapi cara-caranya, perbuatannya, cara kerjanya, sudah. Dia tersenyum. Tiba-tiba dia rogoh sakunya. Dia bilang, ini, kalau mau lihat mukanya setan, apa itu? Kaca kecil. Hah? Iya, lihat aja kalau pas kami, apa yang berkaca itu lagi cebrut, lagi marah. Begitu mukanya setan katanya. Wah, ini saya dikerjain ini. Artinya saudara, seperti dikatakan bahwa apa yang di dalam keluar, meluap. Nah, kira-kira itu gambarannya menurut dia. Sehingga kita tidak menipu diri kita sendiri. Kita makan makanan surga. Firman-Nya, kalau tadi beberapa kekasih sudah memberi waktu untuk belajar, kenapa kita yang lain mau ketinggalan? Katakan, aku tidak mau ketinggalan. Halo? Katakan, aku tidak mau ketinggalan. Tidak harus memuji mereka, tetapi kita harus menjadikan mereka dorongan bagi kita. Mereka juga orang sibuk tentunya, tapi mereka mau memberi waktu untuk belajar firman Tuhan. Tidak harus mesti seperti itu kalau memang tidak sempat, tapi tentu kita di rumah tangga kita masing-masing. Pribadi-pribadi kita. Setiap hari, apakah itu pagi, apakah itu malam, terserah. Yang penting kita ingin nyantap. Supaya roh kita terus disegarkan, dikuatkan. Saya bisa bandingkan Bapak Ibu Saudara begini. Ketika saya terlibat dengan kuasa gelap, tidak pernah mantra itu akan jadi kalau tidak dikuasai, tidak dihafal. Betul. Ada satu ilmu untuk mengetes setiap orang, ketemu kita tahu kalau dia orang itu punya kekuatan gaib. Hanya dibaca, tapi tidak boleh salah. Kadang-kadang saya masih tahu mengungkapkan itu, ya puji Tuhan karena saya tidak percaya lagi. Jadi begitu habis dibaca dengan mantap, kita bisa lihat posisi orang itu. Di mana dia bintik kayak tembus, di mana dia yang kayak tebal dan sebagainya ketahuan. Saya renung ke begini, kalau sampai mantra, baca-baca, harus dihafal, harus dikuasai dan dihayati, baru bisa bermanfaat, berkhasiat. Bagaimana dengan firman Tuhan? Jangan sampai kita ragu akan firman Tuhan. Menghadapi kuasa gelap. Yakobus 4 ayat 7. 17 atau 7? Tolong dibuka dulu. Karena ini perlu menjadi pegangan kita. Yakobus 4 ayat 7 ya. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Cocok ya. Yakobus 4 ayat 7.
Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka iblis akan lari daripadamu. Tunduk kepada Allah, yakin akan kuasanya. Matius 10, dia memberikan kuasa untuk mengusir segala roh-roh jahat, menyembuhkan segala penyakit, melepaskan segala kelemahan. Kita harus percaya, tunduk. Dan lawan iblis. Dalam pelayanan di satu tempat dekat kampungnya Pak Pendeta Naftali Untung. Karena di situ satu basis kuasa gelap. Daerah Leling. Ketika kami masuk, tiba-tiba saya lihat api menyala di jalan. Tapi rumput tidak terbakar. Saya tahu ini kuasa gelap. Yang pengertian di sana namanya si repo. Apabila kita lewat langsung tidak bisa bergerak dan bisa busuk. Mati di situ. Dalam nama Yesus. Kekuatan kuasa setan. Api surga, api Allah Roh Kudus bakar. Hilang saudara. Setelah lewat kita masuk di lapangan. Karena kita akan disambut. Ada tari-tarian adat di sana. Saya lihat ada lagi api yang menyala keliling. Pak Gori namanya. Kalau kita masuk tidak bisa keluar. Tunduk kepada Allah. Panggil nama Yesus. Dalam nama Yesus. Padam saudara. Ketika malam kita mau ibadah, mau KKR, tiba-tiba hujan batu turun hanya untuk satu gedung. Yang lain tempat tidak ada. Saya tahu bahwa ini serangan kuasa gelap. Tunduk kepada Allah, panggil nama Yesus. Saya ajak sebelum masuk dalam ibadah, mari kita berdoa. Sebelum berdoa saya bilang, engkau yang mau coba menyatakan kuasa iblis, mari kita berhadapan. Tapi engkau tidak menghadapi Markus. Engkau menghadapi Tuhan Yesus. Kita berdoa dan puji Tuhan. Redah berhenti. Beberapa hari di tempat itu ternyata memang ada pawang. Dan itu masih hidup sekarang. Pak Untung mungkin pernah ketemu. Ya sudah membunuh dengan mantra 32 orang. Hanya dengan mantra. Kepala, leher terpotong. Dada terbelah. Tapi puji Tuhan sekarang dia sudah menjadi anak Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tunduk kepada Allah. Lawan iblis. Jangan percaya opo-opo. Mantra sihir jimat-jimat. Orang-orang pintar. Tidak harus sombong, tidak harus bangga. Saya sudah lewat dari situ. Hanya penipuan saja saudara. Ada pawang saya mengajarkan ilmu buaya. Mungkin dulu saya sudah sempat singgung. Begitu saya bertobat saya cari dia. Kalau orang kabarin saya dia sudah mati. Mati karena apa? Ditangkap buaya. Hah? Dia ngajarin saya dan itu saya sudah praktekkan. Kalau saya ke Susu tidak ada jembatan, tidak ada perahu. Pasang mantranya, datang buaya satu, saya naik belakangnya. Nah kalau banyak datang suruh berjejer, injak belakangnya kayak cerita si kancil. Dan itu saya praktekkan. Dan banyak orang yang lihat kadang-kadang saya bergulat dengan buaya. Satu saat saya dalam perjalanan karena buaya tidak berani untuk ganggu pawangnya. Nah, kuda saya yang ditangkap. Tapi persoalannya ini pawang saya nanti ditangkap buaya. Kenapa katanya? Dia lagi mancing. Ternyata salah. Ada syarat-syarat supaya buayanya sedang mungkin lupa atau salah baca. Buaya nangkap dia. Demikianlah iblis menipu dirinya sendiri. Tidak pernah ada tujuan baik. Maaf, hanya satu tujuan iblis. Supaya antek-anteknya sama dia masuk dalam penghukuman yang kekal. Neraka bukan disiapkan untuk manusia. Tapi untuk penghukuman iblis, bersama dengan pengikutnya. Saudara kekasih, mari kita melihat poin yang ketiga. Untuk orang-orang yang konsisten dan setia, siap rapture, siap masuk surga, kerjakan proyek surga. Katakan aku mau kerjakan proyek surga. Mari kita baca Roma pasal 10 ayat 14 sampai 15. Bagaimana mereka bisa percaya kalau tidak ada yang memberitakan? Bagaimana mereka pergi memberitakan kalau tidak ada yang mengutus? Mari kita buka dulu ayat ini sebagai mungkin ayat terakhir. Roma pasal 10. Ayat 14. Firman Tuhan.
Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Yesus? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Yesus jika mereka tidak mendengar tentang Yesus? Bagaimana mereka mendengar tentang Yesus jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika tidak ada yang diutus? Makasih tadi sudah siap diutus, ya, yang sudah tamat. Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kerjakan proyek surga. Berita pertama dan berita terakhir ketika Yesus datang ke dalam dunia. Dan ketika dia akan kembali ke surga, tentang kerajaan surga. Markus pasal 1 ayat 17 kalau tidak salah, itu sebagai peneguhan khotbah pertama dari Tuhan Yesus ketika dia datang ke dalam dunia ini. Biarlah poin ketiga ini menjadi suatu dorongan khusus, bahkan memberikan motivasi bagi kita sebagai orang-orang percaya yang konsisten dan tidak harus kena konsekuensi. Lukas 9 ayat 25 binasa. Dikatakan pada Markus pasal 1 ayat 15, Yesus berkata, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ini tugas kita. Bersyukur saudara masuk dalam tanggung jawab pelayanan bersama. Gereja kita di sini kan punya departemen misi, punya bidang-bidang, ya, dan itu kami rasakan di desa. Tapi ingat, harus setia. Saya ingat dulu waktu Pak Gembala datang ke Mamuju, saya perhatikan dia. Ini Pak Pendeta Dr. Yosi ini perhatikan apa? Ada kaki yang terus dia lihat. Ternyata ada satu hamba Tuhan tanpa sandal, tanpa sepatu. Dan kakinya itu sudah keras. Halo? Karena memang perjalanan. 5 hari jalan kaki. Kalau mau datang ke Mamuju. Pak Yosi bilang, Pak Markus, ada enggak tempat sepatu di sini? Ya mungkin ada di toko. Kita pergi cari. Saya tidak tahu apa memang dia pakai, karena mungkin sudah biasa membatu kakinya. Saudara kekasih, ada satu desa yang juga sudah menjadi perhatian kita dari sini. Dia kalau naik ojek itu sekali jalan 750.000 dari desanya. Satu kali naik, nah baliknya gimana? Tapi bersyukur semenjak ada berkat motor, wah memang anak misi ini sudah betul-betul. Ya sebagai pioner, tidak pernah terlambat. Ya mungkin kalau saya mau katakan, mari kita kerjakan bersama proyek surga. Amin. Ambil bagian di dalamnya. Tidak hanya yang khotbah, tetapi juga kaderisasi, tetapi juga dengan mungkin bidang-bidang lain. Selain tentunya dengan doa, tetapi juga dengan tindakan. Saudara yang kekasih, satu waktu saya berada di toilet pesawat. Saya lagi mengatur tenaga penyelesaian. Tiba-tiba kok seperti ada berbisik, minta urapan Roh Kudus. Hah? Di toilet kok minta urapan Roh Kudus? Seperti gitu. Lalu saya teringat kesaksian RDS Rodi Daud Simeon. Beberapa waktu yang lalu, semenjak dia pindah dari Mataram ke Jakarta. Dia katakan, tugas utama saya di Jakarta adalah membimbing, melayani rumah tangga yang rusak, yang karena penyimpangan-penyimpangan, yang karena selingkuh-selingkuh. Dan ternyata menurut beliau itu lebih banyak terjadi di toilet. Pikiran muncul di toilet untuk selingkuh dan bahkan cara-cara apa. Sehingga itu saya ingat waktu saya di toilet. Hah, betul juga ya. Biar kita di toilet minta urapan Roh Kudus. Saya ingat awal ketika Tuhan rubah sadarkan saya, ada 2 tempat yang sulit bagi saya. Ya itu Mi. Nah ini bahasa memuji itu Mi.
Kalau di toilet atau di kamar mandi, begitu lagi menunggu penyelesaian, datang segala pikiran. Kenangan-kenangan, semuanya terbang, datang. Tuhan tolong, supaya jangan lagi saya terperdaya. Lalu seperti ada hikmat, buat seperti ini. Setiap pikiran itu datang, kamu harus lawan dia, berkata, tak lama lagi Tuhan Yesus datang. Jadi lagi begitu, tiba-tiba pikiran datang. Tak lama lagi Tuhan Yesus datang. Jadi tersentak lagi. Tidak jauh pikiran itu. Tapi ketika juga mau tidur, sulit tidur. Awal-awal seperti itu. Mulai lagi mengerawang. Semua kebimbangan, keraguan. Apalagi pada waktu itu, karena memang istilahnya saya sudah terbuang dari keluarga. Karena terlalu banyak disakiti melalui kehidupan yang keras. Dan ternyata saya dikasih hikmat. Daripada kau sulit tidur, ucapkan ini. Tuhan Yesus mengasihi saya. Tuhan Yesus mengasihi saya. Tuhan Yesus mengasihi saya. Dan itu saya alami, saudara. Beberapa waktu yang lalu, khususnya di bulan September kemarin, kita sebenarnya bersyukur informasi dari kota. Panas sekali dikatakan akan terjadi rapture pengangkatan. Sehingga kita juga dorong jemaat untuk berjaga-jaga. Sehingga kita terus sampaikan supaya kita bersih-bersih. Jangan sampai kita tidak terangkat. Saudara yang kekasih. Dan ternyata itu ada 2 respon. Respon pertama, buat apa itu menakut-nakuti? Halo? Bicara soal pengangkatan, buat apa itu menakut-nakuti? Respon yang kedua, banyak yang lebih bergairah, bersemangat. Dan memang itu, saya lihat kebenaran firman Tuhan mengerjakan kehendak Tuhan. Haleluya. Hakikat dan kewenangan Tuhan yang terakhir adalah karya Roh Kudus. Dan itu yang harus menjadi kerinduan kita. Minta urapan Roh Kudus. Kita terus dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus. Matius 12 ayat 32. Bila anak manusia disangkali, ditolak, masih bisa diampuni. Tetapi bila menolak Roh Kudus, tidak ada pengampunan di bumi dan di akhirat. Artinya apa? Tidak ada lagi kesempatan. Kalau Roh Kudus sudah berbisik, jangan keraskan hati. Bila kita menjadi orang-orang yang konsisten, setia. Pengeringan kita kepada Tuhan. Kesetiaan kita melakukan tanggung jawab kita dalam pelayanan bidang kita masing-masing. Bukan hanya satu limit waktu tertentu. Tetapi biarlah sampai kita bertemu muka dengan Dia. Tuhan memberkati. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan.